Oke. Oke, hari ini kita akan belajar SQL 3. Kita udah belajar create table, create database, create table. Kita udah belajar eh, semua aspek dari table. Kita udah belajar semua apa atributnya, data type-nya juga kita udah coba, dan kita udah coba untuk apa melakukan nambah data, kita udah coba rubah data, kita sudah mencoba delete data, dan kita udah melakukan coba backup and restore. Ini semua adalah skill-skill basic yang kalian harus kuasai. Hari ini kita akan belajar bagaimana data-data yang kalian sudah masukkan itu akan menjadi data yang berguna. Jadi hari ini kita belajar getting data from SQL database. Oke, eh, komannya adalah hanya satu, yaitu select. So, select statement is the only command required to get data from a single or multiple databases. Jadi kita bisa ngambil data dari single schema atau database atau multiple database. Kita belajar yang simple-simple dulu ya. Select is useful for the followings ya. Satu, to get the list of names that meet certain occurrences. Oke. Kedua, kita belajar count the number of occurrences of an item. Jadi yang pertama misalnya list of student in sistem informasi, list of president of the Indonesia, ya, oke. Atau list of presiden Indonesia yang pertama, atau yang terakhir, atau yang tahun lahirnya paling tua, nah, oke. With certain occurrence. Yang kedua, kita count number of occurrences of an item. Jadi kita menghitung misalnya berapa anak di kelas sistem informasi yang male, berapa yang female. Oke, contohnya ya. The total amount of many item. Jadi kalau misalnya murid-murid di student di sistem informasi dijumlahkan, age-nya totalnya berapa? Oke, oke. Data grouping. Jadi data grouping ini lebih advance. Jadi misalnya kita mau ngegroup berapa apa eh kalau di database itu biasanya kalau data grouping itu ada data yang duplikat, misalnya apa Gerald dapat eh, grade-nya B, terus dari database itu ditanya berapa mata kuliah Gerald yang dapat B, oke? Nah itu namanya data grouping. Jadi nanti di grouping yang dapat B ada berapa, yang dapat A dapat berapa, dapat C berapa, itu namanya data grouping ya. Jadi sekali tembak langsung dapat semua. Lalu sorting data. Jadi kita nge-sort data. Contohnya student di sistem informasi eh, berapa grade yang paling tinggi dari yang paling tinggi sampai paling rendah kita sort atau yang dari paling rendah ke paling tinggi. Joining table. Ini eh, lebih advance lagi. Jadi kalau dari ada beberapa table kita mau join, itu seperti apa? Nanti mesti dikasih lihat biar gampang jelasinnya. Oke, jadi basic select statement tuh seperti ini. Pertama, select. Jadi kalau kalian bikin di tempat SQL tab, di tempatnya MySQL Workbench, kalian harus bikinnya kayak gini ya, supaya gampang lihatnya. Kalau kalian nggak ngikutin cara ini, nanti susah sendiri. Jadi ini ada select, oke. Kode gunanya select adalah menampilkan data.
Karena itu select lalu data apa aja yang mau ditampilkan. Kan itu di database ada table, di table ada field. Nah, field yang mana aja yang mau ditampilin. Kedua, from. Ya, name of the table. Jadi dari data ini dari table yang mana aja. Jadi bisa multiple table ya. Em, lalu ketiga adalah where. Ini adalah kondisi yang apa? Yang kita perlukan. Misalnya yang kelahirannya di atas tahun 1999 gitu misalnya. Order by. Ini kita mau hasilnya diurutin nggak? Mulai dari kecil terbesar atau dari besar terkecil. Oke, jadi basically ada empat ya. Eh, jadi saya ulangkan sekali lagi ya, karena select statement yang paling penting. Jadi select itu adalah which data you want to display. Lalu which table the data is taken from. Lalu data that meets this condition. How the resulting data should be sorted by ascending or descending. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, Aman Pak, aman. oke, oke ya. Ini contohnya ya. Oke, good, bagus. Ini select field one, field two, whatever field yang kalian mau tulis. Lalu from none of the table, where, lalu group. Group by sama order by itu adalah optional ya. Where juga optional. Sebenarnya optional. Yang harus ada adalah select sama from. Oke. Ini kalau kita nulis dalam satu line seperti ini, tapi saya tidak menyarankan kalian jangan dibiasain nulis dalam satu line. Dipecahnya ke bawah. Oke. Dan sequence-nya adalah pertama select, kedua which table, ketiga where, keempat data grouping, kelima how the resulting data. Jadi jangan dirubah misalnya order by duluan baru where. You cannot do that ya. Do not change the sequence. Ada pertanyaan so far? Kalau nggak ada kita langsung praktis. Oke. Kita coba simple select statements. Ya, nanti ya, jangan jangan sekarang. Simple select statement, select apa everything from a name table. Oke, contohnya ya, select everything from name table. Oke, select first name from name of table. Oke, select first name, last name from name of table. Oke, ini very simple. Oke, select statement with conditions. Select everything from name of table where first name equals bla bla bla. Oke, ini tanda asterisk artinya semua field ditampilkan ya yang ada di table name of table. Oke, next select everything from name of table where first name like. Nah, ini very powerful ya. Kalau kita name-nya misalnya ini namanya John atau Johnny. Aduh, saya nggak tahu deh. Yang penting ada John-Johnnya gitu loh. Nah, kita bisa pakai apa tanda persen. Jadi bilangnya jangan sama dengan. Kalau sama dengan kita kan nggak tahu persisnya kayak apa. Ini jadi pakai kira-kira. Jadi persentage-nya itu di depannya John-nya ada sesuatu, di belakangnya ada sesuatu. Oke? Oke, persen ya. Oke. Exercise 7. Try the select statement above. Silakan kalian coba menggunakan table kalian yang mana aja. Oke? Silakan dicoba. Ini kalau mau yang select statement with condition kalian juga bisa coba. Oke, silakan dicoba sekarang. Ah, oke, kita lanjut.
Okay, create this table using workbench. You can get the SQL statement from homework. Kalian waktu bikin homework week 5, kalian kan disuruh bikin ini kan? Ya, oke, silakan kalian bikin. Kan kalian udah bikin create statementnya. Oke, you do gunakan ini ya, table ini. Jadi table customer ini yang kita akan pakai untuk latihan. Oke, exercise 1, simple select statement. Select everything from customer. Kode nanti select first name from customer. Kode select first name, last name from customer. Then select statement with conditions. Oke, itu ya beda-bedanya penggunaannya persen pakai like. Silakan dicoba. Alias, kita sebelum lanjut lebih jauh, kita akan belajar mengenai alias for display purposes. Oke, alias for field name to display or for something to display, ya. Ini contohnya gini. Ada select first name from customer. First name adalah name of the field, customer is the name of the table. Oke. Oke, jadi ini fieldnya isinya John, Melinda, Tony, dan Jesse. Oke. Kita bisa kasih alias seperti ini. Misalnya select first name, spasi FN, spasi from customer. Apa yang akan terjadi? Yang tadinya namanya fieldnya first name kita rubah menjadi FN. Ada pertanyaan? Konsepnya gampang ya. Tuh. Kalau saya juga bisa tulis sama first name S FN from customer. The result is the same. Kamu mau pakai S atau tidak pakai S, pokoknya kalau ada name, kode spasi, something, itu dianggap alias. Clear ya? Oke. Jadi contoh lagi, select first name FN, last name LS from customer. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ya, jadi FN dan LS. Oke, gampang ya. Hmm. Oke, kalian boleh coba. Oke, silakan dicoba. Please try this using the MySQL Workbench. Pak, ini hitungannya berarti lokalisasi. Hmm? Lokalisasi. Localization. Lo, Kalau saya nggak ngerti maksudnya localization. Kita juga bisa melakukan alias for table. Contohnya kita ada table customer sama table recipe. Kita select first name from customer. Oke, kita juga bisa bilang select, lihat ya, customernya, table customer, kita kasih nama C. Jadi first name-nya ini yang jadi menjadi C titik first name. Sama halnya dengan recipe. The table customer is given alias C. Yang recipe juga sama. Ya, kita bisa bilang, jadi kita bisa bilang contohnya ini kita ngambil data customer. First name adanya di table customer. Quantity adanya di table recipe. Customernya kita kasih nama C, recipe-nya kita kasih nama R. Nah, jadi select C first name dari table yang C, lalu R dot quantity artinya kita ngambil dari R quantity kita ngambilnya dari yang recipe. Resepnya R. Oke? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya untuk konsep ini?
Oke ya, next. Oke, ini contohnya kita ada customer sama yang tadi sama. eh Kalau kita bilang ID, sorry, kecepatan. Kalau saya bilang select ID from customer atau recipe, ya. Nah, select ID dari customer dan recipe. ID ini ada di dua tempat. Sekarang saya nanya, ID yang mana yang dimaksud? Kita nggak tahu kan? Karena customer ada, recipe ada. Nah, dalam hal ini kita harus pakai, kalau kita jalanin akan error. Kolom ID field is ambiguous ya. Dia nggak tahu nih ID yang mana. Karena itulah kita perlu pakai alias. Oke? Kita mau misalnya ID-nya yang dari customer. Jadi kita bilangin C ID from customer C. Resepnya nggak perlu dikasih alias. Jadi yang penting eh, apa apa si workbench-nya tahu kita mau yang mana. Oke? So in this case it is not ambiguous. Ada pertanyaan? Oke. Ya, silakan dicoba. Try to do this. Kalian kan punya table ada satu atau ada dua? Satu. Ya percuma. Nggak usah lah. Ya udah nggak usah dicoba. Tapi kalian udah ngerti ya. Jangan sampai ambiguous. Oke. Next. Oke, what data do we need? Kita sebetulnya data apa sih yang kita butuhkan dari database? Oke, pertama tadi seperti saya udah katakan, list of items that meet certain conditions. Oke, kedua adalah count the number of occurrences of an item. Jadi berapa kali hal itu ada sesuatu yang terjadi atau angka untuk yang beberapa hal yang terjadi. Lalu ketiga, sum of amount of many items. Empat, take average of data. Lima, sorting data. Enam, data grouping. Jadi ini biasanya yang kita minta tuh tidak jauh dari sini. Biasanya nggak ada yang aneh-aneh yang di luar dari sini. Semuanya it falls into one of this criteria. Itu from 1 to 6. Oke, jadi nggak ada yang aneh-aneh. Oke. Pertama, list of items that meet certain conditions. Ya, contohnya kita punya list of heroes. Oke, this is some result. Ada Iron Man, Scarlet Witch, Thor, Hulk, Wonder Woman, Aquaman. Kalau kita bilang saya minta list of heroes, which are female. Sekarang kita tambahin kondisi, which are female. Jadi mana aja yang female? Ada yang tahu? Good. Jadi sekarang kita ada tambahinnya yaitu with a certain condition. Jadi kita ada Scarlet Witch sama Wonder Woman. Oke? Lalu kalau kita tambahin lagi and belongs to Marvel. Oke, jadi kondisinya ditambah lagi. Oke, additional condition ya. Jadi kita bisa kondisinya bukan hanya satu, tapi bisa ada dua. Oke? Eh, siapa yang dari Marvel? Ya, oke, Scarlet Witch. Jadi dari sini dari apa list of heroes which are female and belongs to Marvel, kita akan dapat si Scarlet Witch. Di sini select statement jadi kurang lebih seperti ini ya. Select name from list of heroes where gender sama dengan female yang ini and company sama dengan Marvel. Oke, jadi kurang lebih kayak gini. Ini konsepnya dari select statement. Bisa dipahami ya? Oke. Oke. Yang selanjutnya adalah count the number of occurrences of an item. Contohnya, how many people are older than 50 years? Dari sini ada berapa? Tiga. Oke. Ini table customer. Oke. Lihat ada satu, dua.
3. Okay. So the number of people older than 50 is 3. Okay. Now, we want to lihat apa select statementnya seperti apa. Very easy. Select count names from customer where age is greater than 50. Ini yang namanya count itu apa method atau function sangat 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 critical, sangat penting. Kalau nggak ada count, susahnya bukan main select statement ini. Jadi count ini sangat very useful. Oke, jadi dalam hal ini kita suruh dia ngitung ada berapa names from customer where age greater than 50. Dia akan ngelist si Robert Kiyosaki, Kaguya, dan Madara Uchiha. Oke? Any question? Ada fungsi untuk Pak untuk or even atau harus modulus. Kalau berarti misalnya kalau select count names from customer where ID or even modulus kan. Good question, good question. Saya nggak pernah ada kebutuhan itu, jadi nggak tahu. Mungkin aja ada. Tapi kalau nggak ada juga gampang aja. Where misalnya ID divided by 2 is pakai modulus. Udah bisa aja. Tapi kemungkinan bisa aja ada. Tapi saya nggak pernah pakai sih, nggak pernah ada pemakaian. Mungkin suatu ketika biasanya out or itu ya mungkin saya belum ada kebutuhan jadi nggak pernah tahu. Mungkin ada. Oke, next sum of amount of many items. Oke, what is the total number of people? Kita mau menjumlahkan berapa jumlah populasi yang ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Cibubur. Oke, so the total number is 28,900,000. Oke, select statementnya gampang banget. Oke, select sum dalam kurung people ya, jangan city-nya ya, people-nya ya, people from population, tabelnya namanya population. Oke, ada pertanyaan? Gampang ya? Oke. Oke, next. Take average of values. Udah bisa nebak kira-kira caranya gimana ya? Oke, jadi Jakarta, what is the average number of people? Average number of people is 7.225.000. Oke. Ya, ini select statementnya. Select, average, dan kurung people from population. Very easy. Oke. Next, kita ke sorting of data. Oke. Sorting data. Oke, ini ada table of population yang tadi, ini belum disort. We want to sort the number of people from smallest to biggest. Jadi yang nomor 1 paling atas yang mana? Cibubur, kedua Semarang, lalu Surabaya, lalu Jakarta. Oke ya. Jadi select everything from population, order by people ascending. Ascending artinya from the smallest to the biggest. Lihat ya ordernya, select, from, ordered by, ascending. Hasilnya akan seperti ini ya. Cibubur paling atas, Semarang kedua, Surabaya ketiga, dan Jakarta yang paling bawah. Bagaimana kalau kita mau descending? Sama aja persis, cuman ascendingnya dirubah menjadi descending. Oke? Maka hasilnya akan seperti ini, Jakarta nomor 1, Surabaya kedua, Semarang ketiga, Cibubur paling kecil. Gimana so far? Gampang atau gampang banget? Oke. Gampang ya? Oke. Nih kita mau sort data lagi. Sort the name of city in ascending order. Jadi kira-kira gimana? Select statementnya. Select everything from
Population where Kalau kalau city, kalau city in ascending order, basisnya berarti ABC. Berarti dia baru berdasarkan ABC. Oke, lihat gampang banget. Nggak ada where-nya lagi. Select everything from population order by city ascending. Udah. Hasilnya Cibubur, Jakarta, Semarang, Surabaya. Oke? Ya. Kalau kebalikannya, ya sama. Oke. Tapi kalian ingat ya, eh, kalau ini namanya purely alfabet. Kadang-kadang kita mix, ada alfabet, ada numerik, terutama untuk untuk ID, misalnya produk ID. Produk ID-nya kita nggak pakai 1, 2, 3, tapi misalnya komputer C 01, 02, laptop L 01, 02, hati-hati kalau menggunakan ascending descending, it can create problem. Oke, karena kita tahu cara sorting tidak seperti itu. Jadi karena itulah zaman sekarang pemrograman zaman sekarang kalau pakai produk code, user code, jadi misalnya nomor anggota semuanya menggunakan angka, nggak ada yang dicampur-campur. Campur-campur itu waktu sortingnya yang susah. Kalian udah pernah belajar ya apa yang terjadi? Ingat nggak waktu di C++? Apa masalahnya? Masih ingat nggak kalau kita nge-mix? Ya, baca lagi. Jadi sekali lagi, kode kalau bisa jangan pakai dicampur. Kalau bisa pakai kodenya angka saja. Karena akan menjadi masalah pada saat you do the sorting. Oke, sekarang data grouping. Oke, oke. Ini contohnya. Ini datanya seperti ini. Ada Jimmy skornya 10, Susan 8, Susan 7, Mary 12, Jimmy 9, Susan 11. Oke, kita mau di grup. Oke, kalau kita di grup, perhatikan apa yang terjadi. Oke, ini di grup atau di sort? Kita maunya gini. Tapi kalau hanya mau gini, kita pakai sort juga udah bisa. Betul ya? Jadi Jimmy dengan Jimmy, Susan dengan Susan, Mary dengan Mary. Ya, oke. Tapi this is not what we want. Oke. Kita mau di grup seperti ini. Oke. Jadi tujuannya apa coba? Kenapa? Kenapa kita mau bikin seperti ini? Nama yang sama ID. Enggak, kenapa kita dari table ini pengen dapetin ini? Apa kebutuhannya? Dapat tes score pertama. Kan? Dari test score ini, dari ujian ini saya pengen tahu berapa muridnya siapa aja. Kalau muridnya siapa aja ini kalau gini kan banyak nih. Tapi kalau gini kan saya cuma dapat namanya doang. Ngerti nggak? Itu gunanya grouping. Oke. Tapi dia biasanya akan selalu menampilkan angka pertama. Oke. Nah, sekarang kita bisa extend lebih hebat lagi. Saya pengen tahu eh, muridnya ada berapa. Dari sini kan kita lihat langsung di grup kita dapatnya berapa? 3, kelihatan kan? Terus pertanyaan selanjutnya biasanya apa? Oke, kalau si Jimmy total skornya berapa? Jadi apa yang dilakukan? Kira-kira Jimmy-nya berapa? Total skor. Satu. Total skornya Jimmy dari sini 19. Ya, kita maunya gitu. Jadi si Jimmy totalnya berapa sih? Kan saya nggak mau keluar kayak gini dong. Saya maunya kayak gini, terus ininya 19.
Terus Susan? Nah, oke. Jadi bisa lihat nggak kebutuhannya? Kita punya kebutuhan gitu nggak? Ya. Dan ada kebutuhan itu dan ada kebutuhan untuk average-nya berapa? Betul ya? Oke. I'm ahead of myself. So, oke. Jadi select everything from table group by name. So only the first row is shown. Oke? Oke. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita mau grouping sama di sum. Saya pengen sum si Jimmy atau Susan, si Mary, ya. Jadi kita grup dulu, lalu, oke, kita dapat skor, lalu kita tampilkan total. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Ini sudah sedikit sedikit aja, sedikit lebih advance, oke? Select everything. Jadi artinya semua akan ditampilin ya, ID, name sama score. Lalu sum score, S total. S total ini artinya alias, oke? Jadi yang ditampilkan bukan kalau kita nggak tulis S total, maka di sini yang tampil apa? Ada sum score. Kan sum score. Jadi kan kita nggak mau ngeliat sum score. Apaan tuh sum score? Jadi kita maunya yang tampilnya total. Jadi select everything, sum score as total from table group by name. Oke? Jadi kita bisa ngeliat manfaatnya grouping. Oke? Jadi dia langsung digroupin dan langsung dikasih total. Kita juga lihat gunanya alias dalam hal ini. Kita nggak mau tulisannya sum score. Ada pertanyaan? Oke, next. Practice session. Oke, sekarang kita practice. Kalau nggak practice, nggak bisa. Oke, exercise selanjutnya. Select statements to count items. Ini apa customernya, tabelnya. To count how many rows in this table. Oke, select count semuanya from customer. Dia akan nge-count semua yang ada di table ini. Ada berapa? Ada berapa row? 4. 1, 2, 3, 4. Oke, dia akan count. Jadi, kalau kita punya table, kita pengen tahu tablenya ada berapa row atau berapa data, kita pakai count. Oke. Lalu, selanjutnya adalah select count semuanya as jumlah customer from customer. Oke. To count how many not null rows of first name, itu kita juga bisa melakukan hal ini. Jadi kita count first name from customer. Ingat ya, ini enggak not null ya. Ingat first name-nya apa? Kalau ada yang null nggak dihitung. Oke. Oke. Count with conditions. Select count from a customer where loan greater than 5.000. Lalu select count first name from customer where loan greater than 5.000. Jadi kita count berapa customer yang loannya lebih dari 5.000. Ini kalau gini kita first name ya. Kalau yang atas kan select count. Oke, silakan dicoba. Oke, exercise 3. Select statements to sum item. Kita mau menjumlahkan. Oke, tadi kita count, sekarang kita mau menjumlahkan. To sum the total amounts of all loans in this table. Ini ada loan, kita mau menjumlahkan. Select sum loan from customer. Tadi kalian melakukannya tanpa alias, jadi
field name-nya gimana? Ngikutin ini kan? Samlom, RP gitu-gitu kan? Ya, kalian bisa pakai alias kalau kalian mau. Some with conditions, oke? Birth date-nya misalnya 21/04/2018. Oke. Jadi select some loan from customer yang birth date-nya 2018/04/21. Oke. Lalu yang birth date-nya antara tanggal segini sampai tanggal segini. Oke. Select some loan from customer where date of birth greater than this and smaller than this. Gampang kan? Ini hanya hanya if statement doang dan kalian sudah mahir menggunakan if statement. Oke, silakan dicoba. Oke, example 4. Kita sum with custom name as field name. Jadi pakai alias ya. Sum loan untuk customer yang umurnya di atas gitu ya kita pakai alias. Harusnya kalian no problem ini. Average with conditions, average berdate-nya di atas gini, average loan from customer where date of base gini. Oke. Lalu average loan rata-rata. Ini juga pakai alias ya. From customer where date of base greater than this. Oke, silakan dicoba. Eh, Oke, Oke, sekarang next sort the result. Sort the result in ascending or descending. Oke, select everything from customer order by first name ascending. Sort the result and combine with where. Oke, pakai where clause ya. Contohnya ini, select everything from customer where date of birth greater than this, order by first name. Perhatikan baik-baik ya. Where-nya duluan baru order by, jangan dibalik. Oke. Perhatikan ya, sekali lagi. Where clause must be before the order by. Silakan dicoba. Dari yang dari Zoom ada yang kesulitan? Nggak ada, kita lanjut. Oke, exercise 6. Grouping output result using distinct or group by. Ada dua cara untuk membuat grup. Cara pertama menggunakan metode atau function distinct ya. Select distinct gender from customer where date of birth greater than this. Pakai cara yang sama, select gender from customer where date of birth bla 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 bla, group by gender. Oke. These two queries will produce exactly the same result. Terserah tergantung yang mana kamu suka. Kalau pasti ada yang nanya, kenapa kalau sama mesti pakai ada distinct? Well, hasilnya sama, tapi nanti ada saat di mana kita tidak bisa pakai group by, kita harus pakai distinct atau kebalikannya. Tapi itu udah yang advance banget. So you don't have to worry. Just try this. Oke. Oke, joining tables. This will be a little bit more challenging. Oke. Joining namanya joining table berarti tablenya selalu lebih dari satu. Oke. Dalam ini saya menggunakan contoh tablenya ada 1, 2, 3, 4. Di table pertama adalah customer.
Di tabel kedua adalah produk. Lalu kita juga bisa lihat ada tabel penjualan sama tabel unit. Kita lihat di tabel yang satu persatu ya. Di tabel produk kita lihat ada unit code yang ada di tabel produk ini juga digunakan untuk dia ngambilnya dari tabel unit. Jadi contohnya produk K001, nama produknya adalah nasi rames, unit code-nya 003. Oke, 003 itu apa sih? Dia ngambilnya dari table unit, di mana 003 itu adalah porsi. Oke, 003. Ini juga nasi liwet 003. Coca-Cola adalah 005. Cari 005 adalah botol. Oke, lalu es teh tawar 004. 004 adalah gelas. Jadi ini unit description-nya. Jadi kita lihat bahwa table produk itu ngambil data unit code-nya ngambil dari table unit. Jadi ada relation-nya. Oke? So far oke ya? Hmm. Contoh lagi, customer, table customer sama table penjualan. Oke, mana yang master, mana yang transaksi? Bentar. Kita lihat ya, ini customer table-nya A001 sampai 10. Kita lihat table penjualan. Table penjualan udah pasti transaksi ya. Ini customer code-nya A002. Jadi invoice 001 itu customer code-nya 002. Jadi siapa yang beli? Melinda May 002. Lalu ada invoice 001-nya ternyata ada 3. Makanya customernya harus semua sama. Oke? Tapi produknya beda-beda. Artinya dia beli 3 macam produk. Oke? Kita lihat produknya adalah K002, 01, sama I001. Apa ini? Kita lihat di sini. K002 itu apa? Nasi liwet. Terus K001 nasi rames. Lalu I001 adalah Coca-Cola. Jadi dia beli nasi rames, nasi liwet sama Coca-Cola. Quantity-nya, pada unit price-nya, date-nya. So far, following ya. Oke. Oke. Lalu ini di table penjualan ada unit price. Unit price-nya segini. Dia dapatnya dari mana? Dari produk. Ya. Karena di produk ada produk code sama unit price. Jadi tinggal ngikutin aja produk code-nya 002. 002 yang mana? Nasi liwet. Unit price-nya berapa? 24.000. Oke, 24.000. Lalu produk code-nya K001. Nasi rames. Harganya nasi rames berapa? 25.000. 25.000. Dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau di sini perlu diulangin nggak? Tri, oke. Ya, sip. Oke. SQL queries to refer to other tables. Oke. Perhatian baik-baik ya. Ini contohnya adalah select P everything. Kita lihat dulu ya produknya ya. Produknya ada table produk, ada table unit. Oke, table produk kita kasih alias P. Table unit dikasih alias U. Oke. Lalu kita lihat ada kondisi di sini di mana P unit code, P unit code ini unit code sama dengan U unit code. Jadi ini sama ini ya sama ya. Itu kita bikin relationship-nya. Oke. Lalu kita bilang apa yang mau ditampilkan. Yang kita tampilkan semua yang ada di table P. Ya, jadi P star, koma sama unit description. Unit description punyanya U. Jadi U titik unit description. Oke? Ada pertanyaan? Udah mulai
Oke. Oke. Jadi resultnya kurang lebih seperti ini ya. Semua yang ada di fieldnya P. Fieldnya P ada ID, product code, product name, unit code, unit price. Jadi ID, product code, product name, unit code, unit price. Oke. Lalu ada tambahan nih, unit description. Oke. Yang berasal dari table unit. Oke. Jadi hasilnya kurang lebih kayak gini nanti. Nanti ada isinya. Saya belum tampilkan isinya. Ada pertanyaan so far? Bisa dimengerti ya? Gampang ya? Ah, bentar. Oke, saya lanjut dulu. Select queries. Nah, jadi sekali lagi tadi saya bilang, yang P asterisk ini adalah semua yang ada di product code ini, dan yang unit description ini, nah, ada yang ini. So far, oke? Oke. So the queries to refer to other table, tadi ini unit code-nya udah kita lihat, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, kalau kita jalanin tadi, oke. Nah, saya mau nanya, unit description-nya apa? K001 Nasai Rames, unit code 002. Unit description-nya apa? Kilogram. Hmm? Oke. Tri, oke? Gerard, coba suruh si Tri yang jawab ya. Selanjutnya, oke, what's the need? Oke. Oke, good. Terus yang nasi liwet yang kedua, result yang kedua, nasi liwet. Unit code-nya apa, Tri? Jadi unit description-nya kilo. Oke. Terus yang apa ID ketiga, Coca-Cola. Unit code-nya apa? Hmm? Unit code-nya apa? Baca dong di sini. Botol. Oke, jadi botol. Terus yang terakhir es tawar, porsi. Oke, gimana? Gampang nggak? Gampang ya. Oke, nanti kalau hujan bisa bikin ya. Oke, good. Jadi kita lihat, perhatikan baik-baik. Nasi rames masakan unitnya deskripsinya kilogram sih. Ngaco nggak? Ya, Ngaco. Jadi yang salah di mana? di tabel unit code. Di unit code-nya atau di produknya? Di produk unit code produk. Yang mana yang salah? eh Yes. Presentation. Pasti ya. Ya, gitu. Nah, ini master table. Ini adalah transaction. Jadi ini yang salah, ini punyanya ngaco. Ini kan udah benar, ini kan master table. Oke, itu bisa terjadi ya. Oke, this is the previous SQL. Oke, gampang ya. Nah, ada cara satu lagi. Kita menggunakan join. Oke, this SQL will produce exactly the same result. Select P asterisk unit bla 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 bla. Tapi kita pakai inner join unit U. Jadi produk P unit U-nya kita bikin menjadi inner join unit U, where-nya jadi on P unit ini. Jadi ini hasilnya sama persis. Mana yang kalian lebih suka? Terserah.
mau pakai yang mana. Oke? Ada orang yang senang pakai join, ada yang nggak suka pakai join. Ini hasilnya sama. Oke? Hasilnya sama persis. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ke practice session. Oke. Oke, SQL queries to join three tables. Try to do a query before finding the answer below. Oke, jadi ini ada tabelnya tiga. Satu, dua, tiga. I want to display this. Jangan nyontek yang sebelumnya. Beda Pak, yang sebelumnya kan hanya pakai dua tabel. Sebelumnya itu kami buatnya pakai tiga tabel Pak. Pakai apa? Pakai tiga tabel awal-awal ya. Ya. Tapi ternyata assignment-nya minta buat pakai dua tabel yang pas itu, yang user app dan apps. Awalnya kami buatnya user apps dan apps, biar tidak terjadi konflik di apps. Oke. Oke, jadi ini pokoknya pada dasarnya ada tiga table. How to display this table. Oke, so make the queries to join the three tables. Masih demo cu, goblok. Sangkut tolong. Tadi ini. Oke, jadi kalau kita lihat produk code ini kita dapat dari sini. Oke, ini kode unitnya dapat dari sini ya. Oke, ini kalau kalian pakai ini saya nama produknya, code-nya mungkin aliasnya nggak semua saya tulisin ya. Tapi ini saya basically punya kode ya. Kode kita selalu lihat ya apa yang mau di display apa dulu. Oke, kita lihat PID, produk ID. Oke, kita maunya produk ID, lalu produk code. Oke, produk code. Kita mau pakai nama kode. Kalau yang PID kita mau pakai number ya. Lalu product name, nama produk. Oke. Terus unit code kita mau ambil dari U. Oke. Lalu unit price kita mau ambil dari P. Lalu unit description mau ngambilnya dari unit description. Oke, ini dulu. Ya, selectnya udah diberesin dulu. Lalu kita tinggal bilang from product P, penjualannya PJ, unit U. Jadi table product kita kasih alias P, penjualan PJ. Ya, kamu mau pakai yang lain terserah ya. Terus yang unit kita pakai unit U. Oke, jadi kita bikinnya step by step. Lalu where? Ya, kita tahu produk code tadi ini ya, yang produk code sama dengan P, yang produk ini sama dengan penjualan produk code-nya, dan kode unit ini sama dengan kode apa dengan unit code. Ya. Jadi yang biru ini, yang ini, yang merah ini, yang ini. So far oke? Oke. Lalu group by product code. Makanya kita walaupun select dari penjualan, tapi karena produk code-nya kan hanya ada 4. Jadi walaupun di table penjualan ada 6, pasti yang keluar hanya 4. Oke. Lalu order by ascending. PID. Ascending. Jadi selalu lihat dulu mau yang dikeluarin apa. Tapi lo produknya kita udah kasih kode dulu, kita udah tahu. Kode where-nya ini dengan yang itu, ini dengan yang ini. Lalu group by product code, ordered by PID as ascending. Kita kalau mau pakai join juga bisa, sama sih sebetulnya. Cuman pakainya inner join karena ada dua. Ini kan kita ada where-nya ada dua, dia pakai inner join-nya juga ada dua. Lalu group by-nya sama, ordernya sama. Gimana? Gampang, susah? Jadi ini kalau di ulangan bisa nggak? Ikut saya sebentar. Oke, nanti jangan khawatir. Kalian akan saya kasih PR untuk latihan yang banyak.
Kalau kalian ngikutin latihannya, tidak nanya AI, kalian akan bisa menghadap UTS, ya. Oke, udah ya, kita lanjut. Oke, review SQL. Sebelum kalian UTS, saya ingetin sekali lagi. To update untuk SQL statement ya, to update data, kita menggunakan SQL statementnya apa? Update. Oke. To insert new data, kita use apa? Insert. Insert. Oke, yang penting ini key code-nya ya. To delete data, kita menggunakan apa? To delete data, kita menggunakan apa? Udah jelas loh ngomongnya. Delete. Delete. To get data, kita menggunakan to get data using join. Oke. Jadi select from where atau inner join. Nih, saya bilangin ya. Kira-kira saya waktu itu ini nanti waktu kalian UTS, kalian harus melakukan hal ini. Saya nggak bisa ngerti banyak mahasiswa mau update, mau insert, mau delete, semuanya pakai select. I can't believe it. Ya, Tapi ada yang kayak gitu. Dan itu bukan hanya satu dua orang. Jadi makanya saya review SQL sekali lagi. To update, gunakan update. To insert, gunakan insert. To delete, gunakan delete. To get data, use select. Jadi select tuh very powerful, tapi bukannya semuanya pakai select. Oke? So to get data using join, either use select from where atau select from and then inner join. Oke? Ada question? Okay, that's it for today. See you tomorrow at 9 o'clock. Siapa yang doa? Halo, halo.